Surau kecil itu berdiri di ujung kampung. Dindingnya dari papan tua yang warnanya telah memudar dimakan waktu. Atap sengnya sering bocor saat hujan datang, namun setiap sore tempat itu selalu dipenuhi suara anak-anak yang membaca huruf demi huruf dengan nada yang belum sempurna. Disitulah Pak Jaya menghabiskan sebagian besar hidupnya. Usianya telah menginjak 60 tahun. Rambutnya memutih, punggungnya sedikit membungkuk. Namun, langkahnya tetap ringan. Setiap kali menuju surau menjelang maghrib, ia tak pernah datang dengan pakaian mewah. Sarung sederhana, baju koko yang warnanya sudah kusam, dan peci hitam yang setia menempel di kepalanya sejak bertahun-tahun lalu. Tak banyak yang tahu sejak kapan Pak Jaya mulai mengajar mengaji. Bagi warga kampung, rasanya ia sudah ada sejak mereka kecil. Beberapa orang dewasa di kampung itu bahkan pernah duduk bersila di hadapannya, mengeja huruf hijaiyah dengan lidah yang masih kaku. Pak Jaya tidak pernah meminta bayaran. Jika ada orang tua murid yang datang membawa beras atau gula sebagai tanda terima kasih, ia menerimanya dengan senyum, lalu membaginya kembali kepada anak-anak yang ia tahu keluarganya kekurangan. Baginya, mengajar mengaji bukanlah pekerjaan, melainkan bagian dari hidupnya. Setiap sore, sebelum anak-anak datang, Pak Jaya selalu membersihkan surau seorang diri, menyapu lantai, merapikan tikar, dan menyiapkan kitab-kitab lama yang sampulnya telah sobek di sana-sini. Kitab-kitab itu adalah saksi bisu dari puluhan tahun pengabdian yang tak pernah ia ceritakan kepada siapapun. Bagi Pak Jaya, melihat anak-anak kampung bisa membaca Al-Quran dengan lancar sudah lebih dari cukup. Ia tak pernah berdiri di mimbar besar, tak pernah dikenal di luar kampungnya. Namanya tak pernah disebut dalam acara-acara besar. Namun di surau kecil itu, Pak Jaya adalah segalanya guru, orang tua, dan tempat bertanya. Sore itu, seperti biasa, suara anak kanok memenuhi surau. Pak Jaya duduk di tengah mereka, membenarkan bacaan dengan suara lembut, tanpa meninggikan nada. Jika ada yang salah, ia tersenyum, lalu mengulanginya perlahan. Tak ada yang tahu, ketenangan itu akan segera terusik, karena di luar surau, tanpa sepengetahuan Pak Jaya, mulai ada pandangan-pandangan baru yang menilai, mengukur dan mempertanyakan cara ia mengabdi selama ini. Dan semua itu akan mengubah hidupnya. Rahmat selalu datang lebih awal ke surau, saat anak-anak lain masih bermain di halaman rumah atau membantu orang tuanya. Pemuda berusia 20 tahun itu sudah lebih dulu menggelar tikar, menyusun kitab, dan memastikan lampu surau menyala dengan baik. Wajahnya tenang, sorot matanya teduh, seolah tempat itu bukan sekadar bangunan kayu tua, melainkan rumahnya sendiri. Rahmat mengenal surau itu sejak usianya 5 tahun. Di usia yang sama, hidupnya berubah. Ayahnya pergi lebih dulu, disusul ibunya tak lama kemudian. Sejak saat itu, dunia Rahmat terasa sempit dan sunyi hingga Pak Jaya datang mengajaknya. Duduk bersila di sudut surau, mengajarinya huruf demi huruf dengan kesabaran yang tak pernah habis. Pak Jaya tidak pernah bertanya banyak tentang masa lalunya. Ia hanya mendengarkan, menepuk bahu Rahmat pelan, dan berkata bahwa setiap anak berhak tumbuh dengan ilmu dan kasih sayang. Sejak hari itu, Rahmat tak pernah benar-benar pergi dari surau. Ia tumbuh bersama lantunan ayat-ayat suci, bersama suara Pak Jaya yang lembut, membimbing, dan bersama keteladanan yang tak pernah diajarkan lewat kata-kata panjang. Rahmat belajar bukan hanya tentang bacaan,
tapi juga tentang kesederhanaan, kesabaran, dan keikhlasan. Kini, ketika usianya sudah menginjak 20 tahun, Rahmat sering duduk di sisi Pak Jaya saat mengaji. Ia membantu membetulkan bacaan anak-anak kecil, mengulang pelajaran, dan menenangkan mereka yang mudah lelah. Jika Pak Jaya batuk atau suaranya melemah, Rahmatlah yang melanjutkan dengan suara yang tenang. Di luar surau, Rahmat juga selalu ada. Pagi hari, ia membantu Pak Jaya di sawah kecil milik surau. Mereka bekerja berdampingan dalam diam, hanya sesekali bertukar senyum. Rahmat tak pernah merasa itu sebagai beban. Baginya, bekerja bersama Pak Jaya adalah bagian dari hidup. Seperti halnya bernafas, jika tidak ke sawah, Rahmat membersihkan surau. Ia menyapu lantai, mengganti air wudhu, dan memperbaiki apapun yang bisa ia perbaiki dengan tangannya sendiri. Ia tahu Pak Jaya tak pernah meminta bantuan, tapi Rahmat mengerti. Usia tak bisa dibohongi. Di mata Rahmat, Pak Jaya bukan sekadar guru. Ia adalah sosok yang mengajarkannya berdiri saat hidupnya runtuh. Sosok yang mengisi kekosongan tanpa pernah mengaku sebagai siapa-siapa. Sosok yang membuatnya merasa tidak sendiri di dunia. Kalau bukan karena Pak Jaya, mungkin saya sudah jadi orang lain, pernah Rahmat ucapkan dalam hatinya. Namun, belakangan ini, Rahmat mulai merasakan sesuatu yang berbeda. Ia melihat beberapa wajah asing di kampung. Orang-orang yang berdiri di kejauhan saat surau ramai, mengamati tanpa ikut duduk. Mereka berbicara pelan dengan beberapa warga, lalu menatap surau dengan raut yang sulit ditebak. Rahmat tak mengerti sepenuhnya apa yang sedang terjadi, tapi sebagai seseorang yang tumbuh di surau itu, ia bisa merasakan keganjilan, dan tanpa ia sadari, kesetiaannya kepada Pak Jaya akan segera diuji. Perubahan itu pertama kali terasa dari rumah Pak Samsul. Semua itu berawal dari kepulangan Bayu. Usianya 25 tahun. Anak tunggal Pak Samsul, salah satu pedagang paling berada di desa itu. Sejak kecil, Bayu dikenal sebagai anak yang jarang terlihat di surau. Saat anak-anak lain berlarian sore hari, membawa kitab kecil, Bayu lebih sering tinggal di rumah atau ikut ayahnya ke pasar. Ia bukan anak yang buruk, hanya saja surau bukan bagian dari dunianya. Selepas SMA, Bayu pergi ke kota untuk melanjutkan kuliah. Bertahun-tahun, ia tak terlihat di desa. Hanya sesekali pulang saat hari besar. Wajahnya dulu biasa saja, pakaiannya sederhana, tak ada yang terlalu menonjol. Namun kali ini, kepulangannya berbeda. Bayu kembali dengan penampilan yang jauh berubah. Ia selalu mengenakan kopiah putih yang bersih. Janggutnya dibiarkan panjang dan rapi. Pakaiannya seragam dengan warna-warna lembut. Cara bicaranya tenang, penuh keyakinan, dan sering diselipi istilah-istilah yang terdengar asing bagi sebagian warga kampung. Orang-orang mulai memperhatikannya. Tak lama setelah itu, rumah Pak Samsul sering dikunjungi oleh beberapa pemuda lain. Penampilan mereka serupa dengan Bayu. Mereka datang bersama, duduk berjam-jam, berbincang dengan serius. Beberapa warga yang lewat hanya bisa menebak-nebak apa yang sedang dibicarakan di dalam rumah itu. Bayu jarang terlihat di surau. Jikapun lewat di depannya, langkahnya tak pernah berhenti. Tatapannya sekilas, lalu berlalu. Seolah tempat itu bukan bagian dari sejarah kampungnya. Surau kecil, tempat Pak Jaya mengabdi puluhan tahun, kini hanya ia pandang dari kejauhan. Di warung kopi, bisik-bisik mulai muncul. Ada yang mengatakan Bayu banyak belajar tentang agama di kota. Ada pula yang kagum dengan perubahan penampilannya.
Beberapa orang mulai menyebutnya sebagai pemuda yang lebih paham karena pernah menimba ilmu jauh dari desa. Tanpa disadari, pembandingan pun mulai terjadi. Cara mengajar Pak Jaya yang sederhana, penuh kesabaran, dan tanpa banyak istilah mulai dianggap berbeda. Beberapa warga mulai bertanya-tanya, bukan karena mereka menemukan kesalahan, tetapi karena ada cara lain yang terdengar lebih meyakinkan di telinga mereka. Rahmat merasakan perubahan itu. Ia melihat Bayu beberapa kali berdiri berbincang dengan warga di depan rumah. Pak Samsul lalu menatap ke arah surau. Tatapan itu tidak marah, tidak pula ramah, hanya penuh penilaian. Pak Jaya sendiri tetap seperti biasa. Ia tetap datang lebih awal ke surau, tetap mengajar dengan suara lembut, tetap menyapa siapapun yang lewat dengan senyum yang sama. Ia belum tahu bahwa di balik perubahan wajah kampungnya, perlahan sedang tumbuh sebuah penilaian yang kelak akan diarahkan kepadanya. Dan Bayu, dengan keyakinannya yang baru, akan menjadi bagian dari perubahan itu. Surau kecil kembali dipenuhi suara langkah kaki warga yang datang untuk menunaikan salat maghrib. Pak Jaya sudah lebih dulu duduk di saf depan, seperti biasa. Wajahnya tenang, tangannya terlipat di atas lutut, menunggu waktu dengan kesabaran yang telah menjadi bagian dari dirinya. Rahmat berdiri di dekat pintu surau, membantu merapikan sandal dan menyapa siapapun yang datang. Di antara jamaah yang masuk, Rahmat melihat Bayu. Ia datang bersama dua orang temannya. Penampilan mereka serupa kopiah putih, pakaian bersih, dan raut wajah yang penuh keyakinan. Beberapa jamaah melirik sekilas, lalu kembali menunduk. Kehadiran Bayu di surau adalah sesuatu yang jarang terjadi, dan sore itu terasa berbeda. Bayu melangkah ke depan, tanpa berbincang, tanpa menoleh ke arah Pak Jaya. Ia langsung berdiri di posisi imam. Gerakannya mantap, seolah tempat itu telah lama menunggunya. Dua temannya segera merapat di saf depan, menyusul beberapa jamaah lain yang terdiam, lalu perlahan mengikuti. Beberapa pasang mata melirik ke arah Pak Jaya. Ada yang menunggu reaksi, ada yang merasa canggung, ada pula yang memilih menunduk, tak ingin terlibat dalam keheningan yang terasa janggal itu. Rahmat menahan napas. Ia menoleh ke arah Pak Jaya, khawatir melihat gurunya merasa tersinggung. Namun yang ia lihat justru sebaliknya. Pak Jaya tetap duduk dengan tenang. Tak ada perubahan raut wajah, tak ada gerak yang menunjukkan keberatan. Ketika Bayu mulai memimpin salat, Pak Jaya berdiri dan bergabung dalam saf, seperti jamaah lainnya. Bagi Pak Jaya, surau bukanlah tempat untuk mempertahankan posisi. Sejak awal, ia selalu percaya bahwa siapapun yang mampu, siapapun yang berniat baik, berhak berdiri di depan. Ia tidak merasa dilangkahi, tidak pula merasa disisihkan. Namun, bagi sebagian jamaah, momen itu terasa lain. Salat berlangsung khusyuk, tetapi setelahnya, keheningan masih menggantung. Bayu tidak menoleh ke belakang. Ia menyelesaikan wiridnya sendiri, lalu berdiri dan melangkah keluar bersama kedua temannya. Tanpa sepatah kata, Pak Jaya tetap duduk sejenak. Seperti biasanya, ia menyalami jamaah satu persatu, tersenyum, dan mengucapkan salam hangat. Tak ada tanda bahwa hatinya terusik, tapi Rahmat tahu sesuatu telah berubah. Bukan di hati Pak Jaya, melainkan di mata orang-orang yang menyaksikan peristiwa itu. Di luar surau, beberapa warga mulai berbisik pelan. Tak ada yang mengucapkan apapun secara terang-terangan, namun sorot mata mereka sudah berbeda. Seolah-olah sore itu bukan hanya salat maghrib yang dilakukan, melainkan juga sebuah penilaian yang diam-diam dimulai. Rahmat berjalan pulang bersama Pak Jaya. Di sepanjang jalan, Pak Jaya tetap diam, langkahnya pelan,
napasnya teratur. Rahmat ingin bertanya, ingin memastikan bahwa gurunya baik-baik saja. Tetapi kata-kata itu tertahan di tenggorokan. Karena ia tahu, ketenangan Pak Jaya bukan tanda ketidaktahuan, melainkan tanda kesabaran. Dan kesabaran itu perlahan akan diuji lebih jauh. Malam turun perlahan ketika waktu Isya tiba. Surau kecil kembali menyala oleh lampu temaram dan jamaah berdatangan dengan langkah tenang. Seperti sore tadi, Bayu kembali muncul bersama dua orang kawannya. Kali ini, kehadiran mereka tak lagi mengejutkan, tetapi menghadirkan rasa sungkan yang sulit dijelaskan. Bayu kembali berdiri di depan sebagai imam. Pak Jaya tak menunjukkan keberatan. Ia berdiri di saf, menunduk khusyuk, mengikuti salat dengan ketenangan yang sama seperti puluhan tahun sebelumnya. Usai salam terakhir, Bayu tidak langsung beranjak. Ia berbalik menghadap jamaah. Dua kawannya berdiri di sisi kanan dan kiri. Beberapa jamaah saling pandang, bertanya-tanya. Pak Jaya tetap duduk, menunggu dengan sikap terbuka. Bayu membuka pembicaraan dengan suara tenang dan teratur. Ia mengatakan bahwa ia dan teman-temannya ingin menyampaikan sesuatu demi kebaikan bersama. Lalu, dengan kalimat yang disusun rapi, ia menyebut kebiasaan mengumandangkan salawat puji-pujian setiap masuk waktu salat sebelum jamaah ditunaikan. Menurut Bayu, kebiasaan itu tidak perlu diteruskan. Ia menjelaskan bahwa dalam pemahamannya, hal tersebut tidak termasuk dalam ajaran Islam yang murni. Ia menegaskan bahwa niatnya bukan melarang ibadah, melainkan mengajak kembali pada apa yang ia anggap lebih tepat. Surau mendadak sunyi. Beberapa jamaah menunduk, sebagian lain menatap Pak Jaya, seolah menunggu tanggapan. Ada yang merasa ragu, ada yang merasa bingung, dan ada pula yang mulai mempertanyakan kebiasaan yang selama ini mereka jalani tanpa pernah merasa salah. Pak Jaya mengangkat wajahnya perlahan dengan suara lembut. Ia berkata bahwa salawat puji-pujian selama ini dimaksudkan sebagai pengingat, pengikat kebersamaan, dan penenang hati sebelum salat. Ia tidak memaksa siapapun dan tak pernah menganggapnya sebagai kewajiban. Bayu mendengarkan, tetapi keyakinannya tak berubah. Ia mengangguk singkat, lalu menutup pembicaraan dengan harapan agar jamaah mempertimbangkan kembali kebiasaan tersebut. Malam itu, jamaah pulang dengan pikiran yang tak lagi ringan. Rahmat berjalan di belakang Pak Jaya. Ia merasakan dadanya sesak, bukan karena marah, melainkan karena melihat gurunya harus menjelaskan niat baik yang selama ini tak pernah dipersoalkan. Di surau kecil itu, sebuah kebiasaan lama kini dipertanyakan, dan sejak malam itu, keheningan tak lagi sama. Hari-hari berikutnya membawa kebiasaan baru di surau. Setiap waktu salat tiba, Bayu atau salah satu dari teman-temannya selalu lebih dulu berdiri di depan. Tanpa pengumuman, tanpa kesepakatan bersama, posisi imam perlahan berpindah. Pak Jaya tetap datang seperti biasa, duduk di saf, mengikuti dengan tenang. Alasan itu akhirnya terdengar juga. Beberapa jamaah mendengar Bayu menjelaskan bahwa bacaan tajwid Pak Jaya dinilai kurang tepat untuk memimpin salat. Penjelasan itu disampaikan dengan nada yakin, seolah sudah menjadi kesimpulan yang tak perlu dibantah. Kabar itu cepat menyebar. Usai salat berjamaah, warga mulai berkumpul dalam kelompok-kelompok kecil. Mereka berbicara pelan, saling bertukar pendapat. Ada yang mengangguk setuju, ada yang tampak ragu, dan ada pula yang menghela napas panjang. Rahmat mendengar semuanya. Ia melihat bagaimana nama Pak Jaya
kini sering disebut bukan lagi sebagai guru, melainkan sebagai bahan perbandingan. Setiap kalimat terasa seperti menimbang jasa puluhan tahun dengan satu penilaian singkat. Namun Pak Jaya tetap tenang. Ketika beberapa warga memberanikan diri bertanya langsung, Pak Jaya menjawab dengan senyum yang sama. Ia berkata bahwa setiap zaman memang membutuhkan penerus, bahwa regenerasi adalah hal yang wajar. Usianya tak lagi muda, dan jika ada yang merasa mampu, surau seharusnya menjadi tempat belajar bersama, bukan tempat berebut posisi. Penjelasan itu membuat sebagian warga mengangguk lega. Mereka melihat kebesaran hati Pak Jaya sebagai teladan. Bagi mereka, ketulusan itu tak perlu diperdebatkan. Namun, tidak semua merasa demikian. Sebagian warga justru gelisah. Mereka bukan menolak regenerasi, tetapi mempertanyakan caranya. Bagi mereka, mengambil alih tanpa berbicara, menilai tanpa mengenal perjalanan, terasa kurang pantas. Surau itu dibangun dari kebersamaan, bukan dari penilaian sepihak. Perbedaan pandangan mulai terasa jelas. Pak Jaya berdiri di tengahnya, memilih tetap diam dan meredam. Ia tak ingin surau menjadi tempat perpecahan. Ia berharap waktu akan menenangkan semuanya. Namun di balik ketenangan itu, kampung kecil itu mulai terbelah bukan oleh suara keras, melainkan oleh bisik-bisik yang kian sering terdengar. Dan ujian Pak Jaya belum berakhir. Malam Jumat itu datang dengan suasana yang berbeda. Seperti biasanya, selepas salat Isya, sebagian jamaah tidak langsung pulang. Mereka duduk rapi, membuka kitab kecil, bersiap membaca Yasin dan tahlil bersama. Tradisi itu telah lama menjadi bagian dari malam Jumat di surau kecil tersebut, bukan sebagai kewajiban, melainkan sebagai ruang kebersamaan dan doa. Pak Jaya duduk di antara mereka. Wajahnya teduh. Rahmat membantu membagikan kitab, sementara beberapa pemuda mulai menata posisi duduk. Suasana terasa khusyuk dan tenang, seperti malam-malam sebelumnya. Namun ketenangan itu tak berlangsung lama. Bayu kembali datang bersama dua orang temannya. Mereka berdiri di dekat pintu surau, lalu melangkah masuk dengan langkah cepat. Bayu berbicara lebih dulu. Suaranya terdengar lebih keras dari biasanya. Ia menyampaikan bahwa kegiatan Yasin dan tahlil tidak seharusnya dilakukan, karena menurut pemahamannya, hal itu tidak memiliki dasar dalam ajaran Islam. Beberapa jamaah terkejut, beberapa pemuda saling pandang. Ada yang menarik napas panjang, ada pula yang mengepalkan tangan, menahan perasaan yang tiba-tiba naik. Suasana surau menjadi tegang, dipenuhi bisikan dan tatapan yang tak lagi tenang. Rahmat berdiri. Ia melangkah setengah maju, matanya menatap ke arah Pak Jaya, seolah meminta izin untuk bicara. Namun sebelum siapapun mengeluarkan kata, Pak Jaya lebih dulu bangkit dari duduknya. Dengan langkah pelan, ia berdiri di tengah surau. Suara Pak Jaya lembut, namun cukup terdengar oleh semua. Ia meminta semua jamaah untuk menenangkan diri. Ia mengatakan bahwa surau bukan tempat untuk saling meninggikan suara, bahwa setiap niat baik seharusnya dijaga dengan cara yang baik pula. Ia lalu menoleh ke arah Bayu dan teman-temannya. Pak Jaya berkata bahwa jika malam itu keberadaan Yasin dan tahlil dirasa mengganggu sebagian pihak, maka ia memilih untuk mengalah. Bukan karena ia merasa salah, melainkan karena ia tak ingin malam yang seharusnya penuh ketenangan berubah menjadi sumber perpecahan. Surau kembali sunyi. Kitab-kitab ditutup perlahan. Beberapa jamaah menunduk dengan mata berkaca-kaca. Pemuda-pemuda yang sempat menahan emosi kini memilih diam, meski dada mereka masih terasa sesak.
Bayu dan kawan-kawannya tak berkata apa-apa lagi. Malam itu, jamaah pulang tanpa bacaan Yasin dan tahlil. Yang tertinggal di surau hanyalah perasaan berat dan pertanyaan yang tak terucap. Rahmat berjalan di samping Pak Jaya saat mereka keluar. Ia ingin bicara, ingin bertanya mengapa selalu Pak Jaya yang harus mengalah. Namun Pak Jaya hanya tersenyum kecil. Baginya, menjaga hati orang banyak lebih penting daripada memenangkan perdebatan. Dan malam Jumat itu menjadi penanda ketulusan sedang diuji oleh keyakinan yang tak mau mendengar. Peristiwa malam Jumat itu menyebar lebih cepat dari yang dibayangkan. Di warung kopi, orang-orang membicarakannya dengan suara tertahan. Di pasar, para pedagang saling bertukar cerita sambil melayani pembeli. Di bengkel dan di sawah, nama surau dan kejadian malam itu terus disebut, seolah menjadi satu-satunya topik yang mengisi hari-hari warga. Sebagian warga tak bisa menyembunyikan kekecewaannya. Bagi mereka, malam Jumat bukan sekadar rutinitas, melainkan ruang kebersamaan yang telah mengakar sejak lama. Banyak yang merasa cara Bayu dan Tuman Temonia terlalu keras. Meski disampaikan tanpa kata kasar, amarah itu terasa semakin besar, namun tertahan. Semua tahu satu hal, jika bukan karena Pak Samsul, ayah Bayu yang dikenal sebagai orang terpandang dan banyak membantu warga, situasi bisa saja menjadi jauh lebih panas. Kehormatan Pak Samsul seolah menjadi penyangga agar emosi tak meluap lebih jauh. Melihat keadaan itu, Pak Jaya tak tinggal diam. Bersama beberapa tetua desa, ia berkeliling menemui warga di beranda rumah, di tepi sawah, dan di sudut-sudut kampung. Mereka berbincang dengan nada menenangkan. Pak Jaya meminta warga untuk tidak terpancing emosi dan tidak memperkeruh suasana. Ia mengingatkan bahwa perbedaan pemahaman seharusnya tidak memutus tali kebersamaan. Dalam sebuah pertemuan kecil, para tetua desa akhirnya sepakat mengambil jalan tengah. Untuk sementara waktu, warga dihimbau membaca Yasin dan tahlil di rumah masing-masing, bukan sebagai larangan, melainkan sebagai upaya meredakan ketegangan. Keputusan itu tidak sepenuhnya diterima dengan lapang dada. Sebagian warga mengangguk setuju demi ketenangan desa. Namun sebagian lain pulang dengan hati berat, merasa harus kembali mengalah. Meski tak merasa bersalah, Rahmat menyaksikan semuanya dengan perasaan campur aduk. Ia melihat bagaimana Pak Jaya terus berdiri di depan untuk meredam, bukan membela diri. Ia melihat bagaimana pengabdian puluhan tahun seolah harus disisihkan demi menjaga kedamaian. Malam itu, surau kembali sepi. Tak ada suara bacaan bersama, tak ada kebersamaan seperti dulu. Yang tersisa hanyalah lampu kecil yang menyala, menerangi ruang kosong yang terasa jauh lebih luas dari biasanya. Dan di dalam kesunyian itu, desa mulai bertanya, sampai kapan ketulusan harus terus mengalah? Sejak keputusan itu diambil, suasana surau perlahan berubah. Tak ada lagi lantunan salawat, puji-pujian yang biasa terdengar menjelang waktu salat. Tak ada lagi warga yang duduk berlama-lama selepas Isya untuk membaca Yasin dan tahlil bersama. Surau tetap berdiri, tetap terbuka, tetapi terasa kaku, seperti ruang yang kehilangan napasnya. Pak Jaya masih datang setiap hari. Ia tetap menyapu lantai, merapikan tikar, dan menyalakan lampu seperti biasa. Namun kini, waktunya di surau lebih singkat. Setelah salat, ia sering duduk sebentar, lalu pulang dengan langkah pelan. Ia tak lagi mengajak, tak pula menahan siapapun. Beberapa hari kemudian,
Bayu mulai mengadakan kajian. Ia mengundang teman temonia yang sering datang ke rumah Pak Samsul. Mereka duduk rapi di surau, membawa kitab dan catatan. Jumlah jamaah perlahan bertambah, terutama dari kalangan pemuda yang penasaran. Kajian itu berbeda. Cara Bayu menyampaikan terasa penuh tekanan. Suaranya keras, nadanya naik turun, dan kalimat-kalimatnya disusun tegas. Ia sering menyebut bahwa banyak kebiasaan warga selama ini keliru dan bahwa kebenaran harus ditegakkan tanpa ragu. Sebagian jamaah terdiam, sebagian lainnya mengangguk. Namun ada pula yang merasa tidak nyaman, bukan karena isi kajian semata, melainkan karena cara penyampaiannya yang terasa menghakimi. Orang-orang yang tak sepaham seolah ditempatkan di posisi yang salah, tanpa ruang untuk bertanya atau memahami. Perbedaan itu semakin terasa ketika warga membandingkan dengan pengajian Pak Jaya di masa lalu. Pak Jaya jarang menyebut banyak dalil. Ia lebih sering bercerita, memberi contoh sederhana, dan berbicara dengan nada lembut. Pengajiannya tak pernah membuat orang merasa kecil. Siapapun boleh bertanya, siapapun boleh berbeda, selama niatnya baik. Kini, surau dipenuhi dua kenangan yang bertolak belakang. Rahmat duduk di sudut, mendengarkan kajian Bayu dengan dada terasa berat. Ia merindukan suasana lama, ketika ilmu disampaikan dengan ketenangan, bukan dengan tekanan. Pak Jaya mendengar semua itu dari kejauhan. Ia tak pernah menegur, tak pernah menyela. Ia hanya berharap suatu hari nanti surau kembali menjadi tempat yang menenangkan, bukan tempat yang membuat orang takut salah. Dan di tengah perubahan itu, luka yang tak terlihat kian dalam. Bulan Rabiul Awal akhirnya tiba. Di tahun-tahun sebelumnya, bulan ini selalu membawa keceriaan ke kampung itu. Beberapa anak yang telah menuntaskan bacaan mengajinya bersiap mengikuti tradisi yang telah lama dijaga. Mereka akan diarak keliling desa pada sore hari, mengenakan pakaian terbaik, disambut senyum dan doa warga. Malam harinya, surau dipenuhi pengajian Maulid Nabi sebagai ungkapan syukur dan cinta. Bagi Pak Jaya, momen itu bukan sekadar acara. Itu adalah penanda perjalanan anak-anak kampung. Tanda bahwa kesabaran, ketekunan, dan doa tak pernah sia-sia. 3 hari sebelum acara digelar, sebagian warga berkumpul di surau. Mereka duduk melingkar, membahas persiapan sederhana, siapa yang menyiapkan konsumsi, siapa yang mendampingi anak-anak, dan bagaimana arakaroken berjalan tertib. Suasananya hangat, meski tak seramai dulu. Pak Jaya duduk di sisi surau, mendengarkan lebih banyak daripada berbicara. Tiba-tiba, Bayu datang bersama 2 orang rekannya. Langkah mereka cepat, wajah mereka serius. Percakapan warga perlahan terhenti. Bayu berdiri di tengah, lalu berbicara dengan nada yang lebih tinggi dari biasanya. Ia menyampaikan bahwa acara arekaroken dan pengajian Maulid Nabi tidak perlu dilakukan. Menurut pemahamannya, tidak ada ajaran Islam yang memerintahkan hal tersebut. Suasana berubah seketika. Beberapa warga menunduk, menahan perasaan. Beberapa lainnya saling pandang. Napas mereka terasa berat. Anak-anak yang ikut orang tuanya duduk diam, tak mengerti mengapa kebahagiaan yang mereka tunggu-tanggu kembali dipertanyakan. Pak Jaya bangkit perlahan. Ia menatap Bayu dengan wajah tenang. Dengan suara lembut, ia berkata bahwa acara itu selama ini diniatkan sebagai rasa syukur dan sarana kebersamaan. Tak ada paksaan, tak ada keyakinan bahwa itu kewajiban, hanya ungkapan cinta dan kebahagiaan. Namun Bayu tetap pada pendiriannya. Ia mengulang pendapatnya dengan tegas. Beberapa rekannya mengangguk, memperkuat suasana yang kian menegang. Rapat yang semula penuh rencana
kini dipenuhi kebingungan. Para tetua desa saling pandang. Tak ada keputusan malam itu. Warga pulang dengan langkah berat, membawa pertanyaan yang sama. Apakah kebahagiaan sederhana pun kini harus dipertahankan dengan perdebatan? Di surau yang mulai sepi, Pak Jaya duduk sendiri. Ia menatap tikar tempat anak-anak biasa duduk mengaji. Dalam diamnya, ia tahu bulan yang seharusnya membawa kegembiraan justru menjadi ujian paling berat dalam hidup. Pengabdiannya dan desa itu sekali lagi harus memilih antara ketenangan atau keyakinan yang memaksa. Perlahan, desa itu berubah, bukan oleh bencana, bukan pula oleh keributan besar, melainkan oleh suasana yang kian terasa asing. Surau yang dulu hangat, tempat suara anak-anak berpadu dengan tawa dan lantunan ayat, kini sering berada dalam keheningan yang panjang. Anak-anak mulai jarang datang. Sore hari yang biasanya ramai oleh langkah kecil dan suara mengaji kini terasa sepi. Beberapa anak memilih tinggal di rumah, membantu orang tuanya, atau sekadar bermain di lapangan hingga matahari tenggelam. Bukan karena mereka tak ingin mengaji, melainkan karena orang-orang dewasa di sekeliling mereka terlihat ragu, bahkan canggung saat membicarakan surau. Rahmat memperhatikan itu dengan hati berat. Ia sering berdiri di depan surau menjelang maghrib, berharap melihat wajah-wajah kecil yang dulu selalu datang lebih awal. Namun yang muncul hanya segelintir anak. Itu pun tak lama. Surau kini lebih sering diisi oleh Bayu dan golongannya. Pada waktu-waktu tertentu, mereka datang membawa kitab dan catatan, mengadakan kajian dengan cara mereka sendiri. Suasana di dalam surau terasa berbeda, lebih sunyi, lebih kaku. Tak ada lagi candaan ringan sebelum belajar. Tak ada lagi sapaan hangat untuk siapapun yang masuk. Pak Jaya tetap datang. Ia duduk di sudut, memperhatikan dari jauh. Tak ada rasa marah di wajahnya, hanya kesedihan yang tertahan. Ia tidak pernah melarang, tidak pernah menyela. Namun melihat surau yang dahulu hidup, kini terasa sempit. Hatinya perlahan teriris oleh kenyataan. Beberapa warga memilih menjauh. Mereka tetap salat, tetapi tak lagi berlama-lama. Surau tak lagi menjadi tempat berkumpul, melainkan sekadar tempat singgah. Kebersamaan yang dulu tumbuh dengan alami, kini tergantikan oleh jarak yang tak terlihat. Di antara semua itu, anak-anaklah yang paling kehilangan. Mereka tak mengerti tentang perbedaan pemahaman. Mereka hanya tahu bahwa surau yang dulu ramah kini terasa asing. Dan dalam kebingungan itu, mereka memilih menjauh. Pak Jaya menyadari satu hal. Jika keadaan ini terus berlanjut, bukan hanya tradisi yang hilang, melainkan juga generasi yang perlahan terputus dari tempat mereka seharusnya bertumbuh. Dan malam-malam di desa itu kini diisi oleh pertanyaan sunyi. Untuk siapa surau itu sebenarnya berdiri? Beberapa minggu menjelang bulan puasa, desa kembali menjalani tradisi lamanya. Sejak pagi, warga berkumpul di area pemakaman. Mereka membawa sabit, sapu, dan karung. Ilalang liar dibersihkan, daun-daun bambu kering disapu, dan nisan-nisan dirapikan. Tak ada perbedaan di sana, tua muda, kaya miskin, semua bekerja bersama dalam diam yang penuh kebersamaan. Pak Jaya ikut hadir. Dengan langkah pelan, ia membantu sebisanya. Sesekali ia berhenti, mengatur napas, lalu kembali bekerja. Bagi warga, kerja bakti itu bukan sekadar membersihkan makam, melainkan cara merawat ingatan dan rasa hormat kepada mereka yang telah lebih dulu pergi. Setelah selesai, warga duduk melingkar.
Mereka menundukkan kepala, membaca doa bersama, bukan untuk meminta apapun kepada para leluhur, melainkan memohonkan ampun dan ketenangan bagi mereka yang telah dimakamkan di sana. Suasana hening, khusyuk, dan penuh rasa haru. Doa pun usai. Beberapa warga mulai berdiri. Sebagian lainnya menuju meja kecil tempat teko, teh, dan gelas disediakan sebagai pelepas lelah. Setelah bekerja, namun sebelum suasana benar-benar mencair, Bayu datang bersama beberapa temannya. Kehadiran mereka langsung terasa. Bayu berbicara dengan nada keras, menyampaikan bahwa kebiasaan datang ke makam dan berdoa bersama tidak seharusnya dilakukan. Ia menyebutnya sebagai perbuatan yang ia anggap menyimpang dan berbahaya bagi keimanan. Warga terdiam, sebagian menunduk, sebagian lain mengangkat wajah dengan mata yang mulai memerah. Kata-kata itu terasa menusuk, bukan karena perbedaan pandangan, melainkan karena disampaikan di tengah suasana yang seharusnya penuh hormat. Ketegangan memuncak saat Bayu melangkah ke depan dan dengan gerakan kasar menendang teko teh yang disiapkan warga. Teko itu terguling, airnya tumpah membasahi tanah. Saat itu juga emosi warga tak lagi terbendung. Beberapa orang maju selangkah. Suara napas terdengar berat. Rahmat refleks berdiri di depan Pak Jaya, khawatir keadaan memburuk. Namun, Pak Jaya bergerak lebih cepat. Ia berdiri di tengah, mengangkat tangannya, meminta semua orang menahan diri. Dengan suara yang bergetar, namun tetap lembut, ia memohon agar tak ada yang terpancing. Ia mengingatkan bahwa tempat itu adalah pemakaman, tempat doa dan ketenangan, bukan pertengkaran. Keheningan kembali menyelimuti area makam. Bayu dan teman-temannya akhirnya pergi, meninggalkan warga dengan perasaan campur aduk marah, sedih, dan terluka. Hari itu, semua orang tahu batas kesabaran desa telah benar-benar diuji, dan Pak Jaya dengan ketulusan yang tersisa masih berdiri di tengah badai, berusaha menjaga agar perpecahan tak berubah menjadi penyesalan. Kejadian di makam tak berhenti di sana. Kabar tentang ketegangan itu cepat sampai ke pihak kelurahan. Beberapa warga yang khawatir keadaan memburuk memilih melapor agar suasana desa kembali tenang. Keesokan harinya, perwakilan kelurahan bersama aparat kepolisian datang untuk menindaklanjuti, bukan untuk mencari siapa yang salah, melainkan mencegah agar perpecahan tak melebar. Mediasi pun dijadwalkan di kantor kelurahan. Pagi itu, ruangan sederhana itu dipenuhi wajah-wajah tegang. Di satu sisi, beberapa pemuda desa duduk dengan rahang mengeras, menahan perasaan yang belum reda sejak kejadian di makam. Di sisi lain, Bayu duduk bersama beberapa rekannya. Raut wajahnya kaku, seolah siap mempertahankan keyakinannya. Pak Jaya datang terakhir. Langkahnya pelan, wajahnya tetap teduh, meski kelelahan jelas terlihat. Ia duduk di antara kedua pihak, ditemani para tetua desa yang sejak awal ikut menjaga ketenangan kampung. Pembicaraan dibuka oleh pihak kelurahan. Mereka menyampaikan bahwa desa ini selama bertahan-tahan hidup rukun. Dan kejadian terakhir menjadi tanda bahwa ada yang perlu dibicarakan. Dengan kepala dingin, pihak kepolisian menegaskan hal yang sama. Perbedaan pandangan tidak boleh berujung pada gesekan yang merugikan semua pihak. Beberapa pemuda hampir tak bisa menahan diri. Nada suara mereka meninggi saat menceritakan kekecewaan yang terpendam. Mereka merasa tradisi dan kebersamaan desa diremehkan.
Suasana kembali memanas, hingga Pak Jaya perlahan mengangkat tangan. Ia berbicara dengan suara rendah, namun jelas. Pak Jaya meminta para pemuda menahan emosi. Ia mengatakan bahwa kemarahan hanya akan menambah luka. Ia mengingatkan bahwa desa ini dibangun oleh banyak tangan dan banyak cara beribadah, dan semuanya perlu dijaga dengan adab. Para tetua desa ikut menyambung. Mereka menekankan bahwa perbedaan pemahaman seharusnya dibicarakan dengan sopan, bukan dipaksakan. Bahwa menghormati sesama adalah bagian dari hidup bermasyarakat, apapun latar belakangnya. Bayu mendengarkan. Wajahnya tak banyak berubah, namun sorot matanya mulai goyah. Ia menyampaikan bahwa niatnya adalah mengingatkan, bukan memancing keributan. Meski begitu, caranya membuat banyak orang terluka sesuatu yang tak bisa diabaikan. Mediasi itu tak langsung menyelesaikan semuanya. Namun untuk pertama kalinya, kedua pihak duduk di meja yang sama, mendengar tanpa saling memotong. Kesepakatan sementara pun diambil. Menjaga ucapan, menahan tindakan, dan memberi ruang agar desa kembali tenang menjelang bulan puasa. Saat pertemuan berakhir, suasana masih terasa berat. Namun setidaknya, hari itu tidak ada yang pulang dengan amarah yang meluap. Dan Pak Jaya sekali lagi menjadi penyangga agar desa tak runtuh oleh perbedaan yang tak terkelola. Sejak mediasi di kelurahan, suasana desa perlahan berubah. Bayu dan kawan-kawannya tak lagi sering terlihat di surau. Mereka lebih banyak berkumpul di rumah Pak Samsul, berbincang dalam lingkaran mereka sendiri. Tak ada lagi pengambil alihan, tak ada lagi teguran di tengah ibadah. Surau kembali tenang, tanpa perlu pengumuman atau kesepakatan tertulis. Pak Jaya kembali berdiri sebagai imam. Bukan karena ia merebut posisi itu, bukan pula karena diminta. Ia hanya datang seperti biasa lebih awal, menyapu lantai, menyalakan lampu. Saat waktu salat tiba dan tak ada yang maju, ia melangkah ke depan dengan sikap yang sama seperti puluhan tahun sebelumnya. Sederhana dan tenang. Hari demi hari, anak-anak mulai kembali. Sore hari yang sempat sunyi, kini kembali diisi langkah-langkah kecil dan suara mengaji yang belum sempurna. Rahmat duduk di samping Pak Jaya, membantu seperti dulu. Tawa pelan terdengar lagi, menyatu dengan bacaan yang perlahan membaik. Surau kembali hidup. Malam Jumat pun berubah. Warga kembali duduk bersama, membaca Yasin dan tahlil dengan khusyuk. Tak ada paksaan, tak ada rasa takut. Yang ada hanyalah kebersamaan sesuatu yang sempat hilang dan kini dirawat dengan lebih hati-hati. Pak Jaya tak pernah membahas masa lalu. Ia tak menyebut siapa yang salah, tak pula menuntut pengakuan. Baginya, surau bukan panggung kemenangan. Ia adalah rumah tempat siapapun boleh datang, belajar, dan pulang dengan hati yang lebih lapang. Dari kejauhan, desa belajar satu hal penting, bahwa kebenaran yang disampaikan tanpa kelembutan hanya akan melahirkan jarak, bahwa ilmu tanpa adab akan kehilangan cahaya, dan bahwa menjaga kebersamaan seringkali membutuhkan kerendahan hati untuk mengalah, bukan untuk kalah. Surau kecil itu kembali bernapas, bukan karena satu golongan, bukan karena satu pemahaman, melainkan karena ada seseorang yang memilih bertahan dengan kesabaran dan membiarkan waktu membuktikan bahwa ketulusan tak pernah benar-benar kalah.